Halo, welcome back to my YouTube channel. Dan pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas tentang SNMPTN. Jadi di sini aku bakalan bahas tentang syarat-syarat untuk bisa ikut SNMPTN dan juga sedikit tips and trick lolos SNMPTN. Karena aku yakin pasti rata-rata anak kelas 12 itu pengen banget keterima melalui jalur SNMPTN yang mana enggak melalui jalur tes atau sebagainya, jadi cuma pakai nilai rapor aja, dan itu suatu privilege yang ya tahu sendiri lah, pokoknya impian banget buat semua anak kelas 12. Oke, langsung aja kita ke pembahasan intinya. Oke, yang pertama aku bakalan bahas tentang syarat-syarat untuk bisa ikutan SNMPTN. Nah, aku di sini bakalan bahas persyaratan khusus untuk siswanya aja ya, karena kalau untuk sekolah itu kan udah urusan pihak sekolahnya sendiri. Misalkan akreditasi A itu kuotanya 40% dan sebagainya. Nah, oke. Untuk yang pertama, syarat untuk mengikuti SNMPTN itu adalah siswa SMA atau MA atau SMK atau sederajat yang memiliki nilai rapor semester 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya kalian masih kelas 11 atau mungkin kelas 10 itu belum bisa ikutan SNMPTN ya. Yang bisa kalian lakuin ya berjuang buat dapetin nilai rapor setinggi-tingginya. Oke. Dan juga nggak cuma nilai rapor nih, kalian juga diusahakan memiliki prestasi unggul, misalkan ranking paralelnya tinggi atau mungkin punya sertifikat dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kalian itu punya NISN dan terdaftar di PDSS, Pangkalan Data Sekolah Siswa. Nah, terus juga kalau misalnya kalian termasuk siswa yang pengen ikutan SNMPTN dan memilih prodi di bidang seni atau olahraga, kalian wajib mengunggah portofolio. Nah, terus untuk ketentuan program studinya atau prodi, nah setiap satu siswa itu dapat memilih 2 prodi dari 1 atau 2 PTN. Jadi misalkan aku nih mau milih prodi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Tidar sama Universitas Negeri Yogyakarta, itu bisa. Atau kalau misalnya aku pengen milih prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Tidar dan prodi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Tidar juga bisa banget. Nah, terus juga kalau misalnya kalian mau pilih 2 prodi, nah itu salah satunya harus berada di PTN yang sama provinsinya dengan asal SMA kalian. Jadi misalkan aku dari SMA-nya itu di Jawa Tengah. Nah, aku juga kalau misalkan pengen pilih 2 prodi itu harus berasal dari Jawa Tengah, yaitu PTN-nya. Misalkan aku dari Kota Magelang, nah aku harus pilih universitas yang ada di Jawa Tengah salah satunya. Kemudian jika kalian pilih 1 prodi aja, itu bisa milih PTN di luar provinsi yang sama dengan SMA atau SMK kalian. Nah, terus juga yang paling penting di SNMPTN ini tidak disarankan untuk kelinjur, tapi nanti misalnya ada ketentuan sendiri, itu biasanya bisa dilihat di sidata ltmpt.ac.id. Nah, kalian bisa ngecek di situ apakah kalian bisa linjur atau enggak gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas nilai apa aja sih yang diinput buat seleksi SNMPTN ini. Nah, ini beda-beda karena di SMA itu kan ada jurusan IPA, IPS, bahasa, dan SMK itu kan jurusannya lebih beragam lagi ya. Nah, di sini aku bakalan nyebutin kalau misalnya IPA itu yang dimasukin adalah nilai bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kemudian kimia, fisika, dan biologi. Nah, untuk jurusan IPS sama, yang wajibnya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemudian ditambah dengan ekonomi, sosiologi, dan geografi. Nah, selanjutnya untuk jurusan bahasa, itu ada jurusan bahasa ini, mapel yang diinput adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika, sastra Indonesia, antropologi, dan 1 bahasa asing. Kalau misalnya dulu aku kan jurusan bahasa, itu yang aku input adalah mapel bahasa Jepang karena aku mempelajari bahasa asingnya bahasa Jepang. Nah, kemudian untuk SMK itu nilai yang diinput adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan
mapel kompetensi keahlian seperti itu. Dan untuk SMK aku nggak bisa nentuin atau nyebutin pastinya ya, karena kan tiap SMK beda-beda, kadang tiap jurusan aja juga beda kan. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas untuk tips and trick lolos atau aspek pendukung kelolosan SNMPTN. Tapi di sini aku mau disclaimer dulu kalau ini tuh bukan ketentuan pakemnya, dan jika kalian memenuhi semua aspek ini itu juga belum tentu kalian bisa lolos SNMPTN, karena dulu pun aku juga memenuhi semua aspek ini tapi aku nggak lolos SNMPTN. Dan kadang juga ada anak yang nggak memenuhi semua tips ini tapi dia lolos SNMPTN. Jadi menurutku SNMPTN ini sebuah jalur yang sedikit goib. Oke, terus juga mungkin bisa dikatakan giveaway juga, karena kita nggak tahu rahasia dapur LTMPT itu kayak gimana aja siswa yang udah pasti keterima SNMPTN. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah nilai rapornya itu grafiknya cenderung naik. Jadi satu mapel aja itu bisa mungkin berpengaruh untuk kelolosan SNMPTN. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya di satu mapel kalian ada yang nilai dari semester 1 sampai 5 itu turun, itu nggak menutup kemungkinan untuk lolos SNMPTN. Karena ada temanku yang waktu semester 2 itu dia nilai bahasa Indonesia 90. Kemudian semester 3 nilai bahasa Indonesianya turun jadi 89. Nah, dari pengalaman teman-teman aku dan aku sendiri juga, itu kalau misalnya kalian nilai rapornya turun itu it's okay, asalkan nggak terjun bebas banget. Nah, itu mungkin masih ada harapan. Dan I don't know, karena itu kan rahasia dapur LTMPT ya, jadi disiapin aja dari sekarang sebisa mungkin nilainya itu. Kalau pengen yang aman ya cenderung naik, grafiknya selalu naik terus, gak ada yang turun satu mapel pun, itu kayaknya lebih aman sih. Dan kemudian yang kedua adalah banyak alumni yang lolos di PTN tujuan kamu. Jadi misalkan aku pengen SNMPTN daftar di Universitas Tidar. Nah, di situ ternyata alumni dari sekolahku tuh banyak banget yang lolos di sana, yang dari tahun 2019, 2018 dan sebelum-sebelumnya itu banyak banget alumniku yang lolos di Untidar. Nah, itu juga salah satu aspek pendukung banget sih buat lolos di SNMPTN. Nah, perlu diperhatikan juga, ini yang jarang orang tahu, meskipun banyak alumni yang lolos di PTN tujuan itu nggak menjamin kamu bakal lolos SNMPTN, karena juga diperhatikan apakah alumni kalian itu di PTN sana mereka berprestasi atau enggak. Jadi misalkan alumni kalian ternyata selama kuliahnya asal-asalan, itu juga bakal berpengaruh ke kelolosan SNMPTN. Nah, kemudian juga banyak orang yang bilang kalau misalnya sekolah yang akreditasinya A itu bakalan lebih mudah buat diterima SNMPTN. Dan selanjutnya sertifikat kejuaraan atau organisasi ini juga penting banget, karena bisa nambah-nambahin nilai. Misal kalian menang lomba atau mungkin jadi ketua OSIS dan sebagainya, itu bakal menambah nilai di SNMPTN. Nah, kemudian nilai dan ranking paralel yang tinggi. Dulu aku juga waktu SNMPTN itu aku ranking 1 paralel dan nilai rata-rata raporku itu 90-an ke atas. Tapi kembali lagi ke disclaimer aku tadi, ini nggak menentukan kelolosan, karena aku pun dulu juga nilainya 90-an ke atas dan aku ranking 1 paralel, banyak alumni yang lolos di PTN tujuanku, tapi aku nggak lolos SNMPTN. Tapi ini juga merupakan salah satu aspek pendukung untuk lolos SNMPTN. Dan juga salah satu hal yang paling penting adalah rasionalisasi, karena ini berfungsi untuk mengatur strategi di mana mana aja sih prodi yang harus ditaruh di pilihan pertama, pilihan kedua dan sebagainya, karena itu nanti akan berpengaruh sama peluang, ketepatan, daya tampung dan sebagainya. Nah, aku saranin kalian buat ikutan rasionalisasi, karena dulu aku nggak lolos SNMPTN karena asal-asalan masukin prodi, asal aku suka aku masukin aja gitu. Nah, aku saranin kalian buat ikutan rasionalisasi di tempat yang benar-benar terpercaya, karena kadang ada juga tempat rasionalisasi yang mereka itu cuma ngasih lembaran kertas dan itu
sulit dimengerti untuk ukuran anak SMA. Jadi kalian harus ikutan rasionalisasi yang benar-benar terpercaya. Nah, contohnya itu yang aku saranin adalah di IG-nya @suksesptn.co. Dan sana itu terpercaya banget karena kalian bakal dibimbing, terus juga kalian bisa konsultasi, kemudian dijelasin analisis 2 prodi dan sebagainya. Itu pokoknya terpercaya banget deh. Dan itu ada yang gratis, ada yang berbayar, dan yang berbayar pun itu harganya murah banget, cuma 10.000. Dimana di platform lain itu kadang ada yang sampai 75.000 dan itu cuma dikasih lembaran kertas doang. Kan sayang banget ya. Jadi aku saranin kalian buat nyobain tips-tips yang aku kasih, dan yang paling penting adalah hasilnya dipasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting kalian udah berusaha dan berdoa, hasil yang terbaik biarlah Tuhan yang memutuskan. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain atau misal pengen dibikinin video baru, langsung aja komen di bawah dan request aja apa yang pengen aku bahas di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.